Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebuah cahaya berwarna hijau lumut langsung melonjak keluar dari kain kusam, ketika Lik berusaha menggunakan sihir mayat hidup untuk membebaskan tubuhnya dari energi aneh yang membungkusnya. Sayangnya, harapannya hancur. Energi putih susu yang terlihat lembut itu, tampaknya tidak menunjukkan sedikitpun reaksi terhadap sihir mayat hidup. Bang! Bila tulang hitam skeleton king ini meretas ke tanah sekali lagi, tapi kali ini, ia melewati tubuh Long Hao Chen, dan hampir menabraknya. Baju besi emas yang menutupi tubuh Long Hao Chen meledak, dan memancarkan sinar emas terakhirnya saat ia mengeluarkannya secara penuh. Sebenarnya, cahaya berwarna putih yang menarik mayat itu datang langsung dari dada Long Hao Chen. Dan justru karena momen jeda yang terjadi ketika dia memproduksinya, dia hampir saja dihancurkan oleh Raja Kerangka. Lik Tua melihat sekali lagi ke arah Long Hao Chen, wajahnya menampilkan sedikit kecemasan, atau apakah itu ketakutan dan kemarahan. Apa yang datang dari wajahnya yang sangat tenang, itu adalah ekspresi tenang dan penuh dengan niat membunuh yang intens. Ini tidak baik. Ketakutan yang intens langsung mencapai pikiran Long Hao Chen. Tapi itu seharusnya saat ini tidak dapat menyerang dengan bebas. Dua cahaya emas yang kuat meledak dari tubuh Long Hao Chen berturut-turut. Dari Divine Light Wristwatch-nya, Holy Mantle yang ketiga segera diaktifkannya. Selain itu, ia menancapkan pedang apinya di tanah, kemudian melepaskan Heavenly Battle Array, dan dengan paksa menghentikan serangan Skeleton King berikutnya. Sebuah properti suci yang kuat sedang dilepaskan, itu akan membuat Skeleton King di dekatnya tersandung-sandung. Dan Long Hao Chen belum menggunakan pedang cahaya di tangan kanannya untuk menyerang. Last Gambit, ucap Hao Chen, ini adalah keterampilan Retribusi Knights dari tingkat kelima. Holy Sword, keterampilan Retribusi Knights dari tingkat kelima. Holy Sword adalah sesuatu yang telah dia persiapkan sejak lama, dan Last Gambit adalah sesuatu yang dia buka setelah mencapai tingkat kelima kultivasinya, karena terobosannya telah memecahkan segel lain dari cincin warisannya. Pedang cahaya berubah menjadi cahaya putih yang berkilauan, dan langsung mengarah ke Lik Tua. Tidak, Lik Tua dengan sedih meraung, pancaran cahaya hijau gelap yang kuat meletus darinya, dan berusaha menghentikan serangan sinar Holy Sword. Tentu saja, atribut suci itu terlalu kuat melawan mayat hidup. Dengan Holy Sword yang telah disiapkan melalui penggunaan storing power untuk waktu yang lama, dan dengan tambahan pil penambah spiritualnya yang memperkuat daya gedornya, bagaimana mungkin serangannya ini begitu mudah dihentikan? Jika kedua belah pihak berjarak lebih dari 25 meter antara satu sama lain, serangan dari Long Hao Chen ini tidak mungkin cukup untuk membahayakan nyawanya. Namun, jarak mereka saat ini bahkan lebih dekat dari jarak 10 meter. Holy Sword di negara bagian tertentu, dapat menciptakan Last Gambit dalam situasi ini memang begitu cepat, sehingga bisa dikatakan bahwa itu tidak memberi sedikit pun kesempatan kepada Lik Tua, untuk melepaskan mantra pertahanannya yang tangguh. Bang! Holy Sword langsung terhubung saat melewati layar pelindung hijau gelap Lik, dan dengan kemanjuran berlipat dari kombinasi antara Last Gambit dan Holy Sword. Pukulan ini sudah memiliki kekuatan serang yang sangat hebat, yang datang dari Radiant Knight. Cahaya suci dan murni menyinari dadanya, dan itu membuat Lik Tua di dekatnya tampak membeku. Long Hao Chen saat ini akan menyerangnya secara habis-habisan, dan setelah memanfaatkan Last Gambit, tubuhnya sudah benar-benar lemas. Tulang hitam Lik itu tampak seperti penampakan maut yang tiba-tiba muncul. Matanya menatap Long Hao Chen, dan tampaknya kehilangan semua resolusi. Tubuh Raja Kerangka tiba-tiba menjadi kaku, di saat pisau tulang itu yang sudah sangat dekat dengan Long Hao Chen. Saat tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba runtuh, tulang kering yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan banyak dari mereka menabrak tubuh Long Hao Chen. Tengkorak-tengkorak yang masuk ke dalam gua telah terdiam tak bergerak, satu demi satu mereka semua berubah menjadi tulang yang mengering. Senyum samar tergambarkan di bibir Long Hao Chen saat baju besi di depannya hancur sepenuhnya. Tabrakan tulang-tulang yang hancur di tubuhnya sangat sakit, tetapi itu tidak benar-benar melukai dirinya. Berhasil, Long Hao Chen dengan kejam mengepalkan tangannya, meskipun faktanya kalau tubuhnya saat ini dalam kondisi yang sangat buruk dan merasa sangat lemah.
Efek samping dari boosting spiritual pill secara bertahap mulai muncul, dan menstimulasi semangatnya sampai batas tertentu. Long Hao Chen sama sekali tidak akrab dengan bentuk kehidupan mayat hidup, tetapi kapasitas mentalnya yang sangat berbeda dari orang biasa, itu memberinya pengamatan yang sangat tinggi. Tidak peduli apakah itu tentang Lik Tua atau Raja Kerangka, mereka berdua jelas di atas Long Hao Chen dalam hal kekuatan. Long Hao Chen seharusnya tidak memiliki cara untuk menahan serangan mereka berdua. Namun, kekuatan bukanlah faktor kemenangan yang pasti. Long Hao Chen baru saja menyimpulkan arti dari kasus perang klasik yang disebut, berhasil menang dari posisi lemah. Dan begitu Lik Tua ini muncul, Long Hao Chen jelas merasakan kesamaannya dengan kerangka ini, dia sama-sama takut akan atribut sucinya. Kalau tidak, itu hanya perlu membunuhnya secara langsung untuk menangani semuanya. Apakah ada kebutuhan untuk meluangkan upaya? Selanjutnya, raja yang dipanggil Raja Skeleton ini mengungkapkan identitasnya sebagai mayat hidup. Yang pasti, pasukan mayat hidup ini telah dipanggil oleh Lik Tua ini. Jika tidak, mereka tidak bisa bergabung bersama menjadi Skeleton King yang tangguh. Informasi ini tampaknya tidak berguna pada pandangan pertama, tetapi untuk Long Hao Chen yang kontemplatif, itu adalah jalan keluar yang jelas dari dalam situasi kematian tertentu ini. Dengan kata lain, dia hanya harus membunuh Lik Tua itu, dan pemanggilan akan berakhir bersama dengan hidupnya. Pada awalnya, ia harus menunjukkan kelemahannya. Untuk tujuan itu, ketika dia memblokir Skeleton King untuk pertama kalinya, meskipun dia menggunakannya Divine Obstruction, dia tidak menggunakan Lin Shield Unloading powernya. Itu untuk menguji kekuatan Skeleton King serta melumpuhkan Lik Tua itu. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa kekuatan Skeleton King jauh lebih besar dari yang dia duga, dan melukai dia segera. Long Hao Chen tidak resah. Setidaknya, dia berhasil memblokirnya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, tidak ada peluang sedikitpun untuk rencananya agar dapat bekerja. Setelah itu, dia terus-menerus berguling-guling untuk menghindari serangan Skeleton King dengan susah payah karena dia tidak berani untuk menghadapinya, tetapi pada kenyataannya, dari awal hingga akhir, dia bergerak maju ke arah Lik Tua yang berada di tengah gunung. Setelah dia menyelesaikan evolusi Sein Spiritual Staff miliknya, tidak hanya kisarannya meningkat dari 25 menjadi 50 meter, itu juga bisa menarik perhatian dua musuh, bukan hanya satu. Lebih penting lagi, itu memperoleh kemampuan khusus lain. Teknik Attraction telah menarik perhatian musuh, tetapi teknik Pull mampu menarik musuh ke arahnya. Efek dari kemampuan tungku Sein Spiritual ini mirip dengan Long Hao Chen, di saat menggunakan kekuatan penuhnya untuk secara pribadi menarik targetnya. Skill ini murni defensif, dan tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Namun, itu sangat praktis, dengan efek yang setara dengan apa yang akan terjadi jika dia mendapatkan tali yang tidak terlihat, kekuatan itu mampu menarik apapun. Teknik Pull memiliki jangkauan kecil berjarak 25 meter, dan mampu membidik satu sasaran saja. Saat Lik Tua berada di udara, Long Hao Chen terus mencoba mendekatinya, karena alasan yang tepat, bahwa tungku Sein spiritualnya mengandung kemampuan misterius ini. Dia juga tidak pernah mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari pedang cahayanya. Pada akhirnya, perkiraan Lik Tua yang rendah akan kemampuan Long Hao Chen, itu telah membuatnya kehilangan nyawanya. Dibandingkan dengan manusia yang licik, Lik Tua ini benar-benar berpikiran sederhana. Tungku spiritual Sein Long Hao Chen mengubah wajah pertempuran sepenuhnya. Nyala api di mata Lik Tua berangsur-angsur redup, dia melihat lubang di perutnya, dan kemudian melihat Long Hao Chen di tanah. Tiba-tiba dia menjerit. Dia tidak dapat menerima kenyataan yang lahit ini. Tidak, sekarang setelah pilar penyegelan sudah hilang, jangan bilang Austin Griffin sekali lagi akan turun ke dunia kita setelah 6 reinkarnasi sebelumnya. Puanku dari dunia mayat hidup, mengapa kamu belum datang? Hancurkan dia, cepatlah teriak Lik Tua. Menemani teriakannya, cahaya dari pedang cahaya suci sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Retakan putih cahaya muncul di seluruh tubuhnya sebelum meledak, dan akhirnya mengembun, yang dengan intens menerangi dunia yang gelap dan suram ini. Long Hao Chen berbaring di tanah sambil bernapas dengan berat, kelelahan intens mengalir ke kepalanya. Meskipun Backlas tidak seberat menggunakan sakrifis, dengan boosting spiritual pill yang telah meningkatkan kekuatan pertarungannya secara keseluruhan sebesar 20%, pada saat ini efek sampingnya tidak ringan.
Lik tua dan pasukan skeletonnya telah jatuh. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Long Hao Chen sekali lagi mengkonsumsi pil pemulihan spiritual, dan berusaha untuk memulihkan bahkan sedikit energi spiritual. Pada saat ini, teriakan teredam terdengar, dan segera diikuti oleh teriakan campuran. Setelah itu, teriakan teredam terdengar lagi. Setelah itu, teriakan ketiga terdengar. Meskipun jelas agak lemah, itu tidak kalah bermartabat dari dua sebelumnya. Mendengar teriakan teredam ini, Long Hao Chen terkejut, karena suara itu datang dari dalam gua. Perasaan mengharukan datang dari dalam Long Hao Chen saat dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatannya telah kembali. Melihat ke bawah, dia terkejut bahwa garis-garis ungu cemerlang telah muncul di sekujur tubuhnya, dan meridian-meridiannya sendiri telah menyusut. Tidak masalah jika ukuran nadinya dapat dianggap sebagai rata-rata atau lebih kecil, mereka saat ini semuanya berkedip dengan warna ungu. Kekuatan yang hebat bisa dirasakan tanpa henti muncul di depan matanya, dan memperkuat kekuatan otot-ototnya secara kontras dengan energi spiritual internalnya yang saat ini melemah. Sekali lagi, teriakan-teriakan pun terdengar, tapi kali ini jauh lebih kuat dari tiga teriakan sebelumnya. Siluet muncul dari dalam gua. Long Hao Chen tidak melihatnya dengan jelas, siluet itu sudah muncul di sampingnya. Cahaya emas melintas, dan esensi unsur cahaya lembut melilit tubuh Long Hao Chen. Segera, Long Hao Chen merasa lebih ringan, dan perasaan berapi-api muncul di dahinya. Lingkungan sekitar seluruhnya telah diterangi dengan cahaya misterius. Dia sekali lagi memasuki kondisi sementara. Di dunia yang gelap dan berapi-api ini, cahaya ungu berkilauan di ruang terbuka, dan dengan kilatan cahaya, cahaya ungu langsung menghilang. Detik berikutnya, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. "Austin Griffin," ucap seseorang. Suara ini sangat tajam. Saat suara itu muncul, langit hitam tiba-tiba berubah abu-abu. Lava di bumi semuanya mengering, dan suhunya turun secara drastis. "Kami datang terlambat." Suara rendah di bawahnya terdengar, siluet besar bayangan hitam perlahan-lahan mendekat, dan sosok besar muncul dari bayang-bayang. Sosok itu adalah seekor naga tulang yang panjangnya lebih dari 30 meter. Tengkorak naga tulang memiliki warna biru muda yang aneh, tubuhnya berwarna putih, tapi tentu saja ada cahaya biru yang mengayunkan seluruh tubuhnya. Di bawah sayapnya yang besar, tampak ada sedikit lapisan kulit. Naga tulang ini dikelilingi oleh racun hitam lengket yang perlahan-lahan menyebar keluar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.